Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas akuntansi sektor publik mengenai perencanaan publik. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan identitas saya. Nama saya adalah Daniel Yohanes Eleuterus Babe dengan NIM 331200139 dari kelas C jurusan akuntansi semester 3. Teori perencanaan publik. Sebelum membahas lebih lanjut tentang teori perencanaan publik, terlebih dahulu kita harus mengetahui tentang pengertian teori perencanaan publik. Perencanaan secara konvensional didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk masa mendatang yang lebih baik dengan memperhatikan keadaan sekarang maupun sebelumnya. Perencanaan atau planning adalah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, yaitu menentukan strategi untuk pencapaian tujuan tersebut secara menyeluruh, serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasi seluruh pekerjaan organisasi hingga tercapainya tujuan organisasi. Inti dari perencanaan adalah bagaimana mengantisipasi masa depan berdasarkan tujuan yang ditetapkan. Hal ini dapat ditempuh dengan melakukan persiapan yang didasarkan pada data dan informasi yang tersedia saat ini. Jadi, aspek yang terkandung dalam perencanaan adalah perumusan tujuan dan cara mencapai tujuan tersebut dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Fungsi perencanaan adalah kegiatan menetapkan tujuan organisasi dan diikuti dengan pembuatan berbagai rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan tersebut. Perencanaan sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu perencanaan sektoral dan perencanaan nasional atau regional. Jenis-jenis perencanaan pembangunan. Yang pertama, perencanaan makro merupakan perencanaan pembangunan nasional dalam skala makro atau menyeluruh. Yang kedua adalah perencanaan sektoral. Perencanaan sektoral sendiri merupakan perencanaan yang dilakukan dengan pendekatan sektor, yaitu kumpulan dari kegiatan atau program yang mempunyai persamaan karakteristik serta tujuan. Yang ketiga adalah perencanaan regional, yaitu perencanaan dengan dimensi pendekatan regional yang menitikberatkan pada aspek lokasi di mana kegiatan dilakukan. Dan yang terakhir adalah perencanaan mikro. Perencanaan mikro adalah perencanaan skala terinci dalam perencanaan tahunan, yaitu penjabaran rencana makro, sektoral maupun regional dalam susunan proyek dan kegiatan dengan berbagai dokumen perencanaan serta penganggarannya. Yang berikut adalah sistem perencanaan publik. Ada dua jenis rencana. Yang pertama, rancangan strategik yang disusun untuk mencapai tujuan umum organisasi, itu pelaksanaan misi organisasi. Dan yang kedua adalah rencana operasional, yang merupakan rincian tentang bagaimana rencana strategi dilaksanakan. Sistem perencanaan mencakup 5 pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu yang pertama politik, teknoratik, partisipatif, atas dan bawah dan atas. Perencanaan pembangunan terdiri dari 4 tahapan, yakni yang pertama penyusunan rencana, yang kedua penetapan rencana, yang ketiga pengendalian pelaksana rencana, yang keempat evaluasi pelaksana rencana. Yang berikut siklus perencanaan publik. Siklus perencanaan publik sendiri dibagi menjadi 13 tahapan. Yang pertama adalah evaluasi hasil pelaksanaan tahun lalu dan penetapan prosedur perencanaan. Yang berikut organisasi pendukung perencanaan. Yang ketiga penetapan asumsi perencanaan. Yang keempat kriteria evaluasi hasil perencanaan atau SPM. Yang kelima penyusunan indikator program. Yang keenam penyusunan kertas kerja perencanaan strategi dan program. Yang ketujuh, partisipasi masyarakat dalam perencanaan atau musrenbang. Yang kedelapan, penentuan usulan perencanaan strategi. Yang kesembilan, penentuan draft
skala prioritas dan plafon anggaran. Yang ke-10 penentuan usulan rencana program kerja. Yang ke-11 penyelesaian draft dokumen perencanaan. Yang ke-12 pembahasan draft dokumen perencanaan. Yang ke-13 penetapan dokumen perencanaan. Dalam menjalankan siklus perencanaan publik, tentunya ada saja hambatannya. Hambatan-hambatan tersebut diantaranya kegagalan manajemen dalam memahami sistem yang diterapkan di sekitar area organisasi. Yang kedua adalah kurangnya dukungan manajemen terhadap sistem perencanaan, pimpinan kurang mendukung dan berperan serta dalam segala kegiatan. Dan yang terakhir adalah kegagalan memahami peran penting perencanaan dalam proses manajemen. Teknik perencanaan publik. Yang pertama, perencanaan komprehensif, yaitu perencanaan komprehensif dalam lingkup geografis biasanya berupa wilayah organisasi secara keseluruhan, skala waktunya biasanya jangka panjang, dan unsurnya tertuju pada demografi, pembangunan ekonomi, transportasi, pembangunan lahan, fasilitas masyarakat, kegunaan publik, karakteristik atau keterbatasan lingkupan, dan peluang rekreasi. Yang kedua adalah perencanaan sistem. Perencanaan sistem mengukur kebijakan dan program untuk jaringan kerja khusus dari fasilitas masyarakat seperti sistem pembuangan limbah. Yang ketiga, perencanaan di tingkat daerah. Perencanaan daerah biasanya sesuai dengan subjek dalam perencanaan komprehensif dalam bentuk yang lebih detail dan lingkup geografis yang terbatas. Perencanaan berfokus pada salah satu bagian dari daerah bersangkutan. Yang keempat, perencanaan subsistem. Perencanaan subsistem adalah perencanaan yang secara teknis lebih detail untuk subsistem dari fasilitas komunitas secara luas. Dan yang terakhir adalah perencanaan tempat. Perencanaan tempat adalah perencanaan untuk menentukan tempat atau komponen khusus dari fasilitas komunitas secara luas seperti perawatan tumbuhan atau perpustakaan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya meminta maaf. Terima kasih.